Pemerintah membuat aturan baru soal pencatatan nama pada dokumen kependudukan lewat peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 73 tahun 2022 kemarin. Jadi lewat aturan itu pencatatan nama identitas di kartu keluarga atau KK hingga di KTP elektronik atau EKTP kini minimal 2 kata dengan maksimal 60 huruf termasuk spasinya ya. Dan juga tidak boleh disingkat. Contoh ya, contoh misal Muhammad Ari Pratomo, dia nama Muhammad itu tidak boleh Muh gitu. Tidak boleh juga di dalam EKTP itu dibubuhi gelar pendidikan. Misal Muhammad Ari Pratomo SHMH, nah itu nggak boleh di EKTP itu. Jadi harus Muhammad Ari Pratomo saja. Gelar pendidikannya data yang terpisah. Ya, jadi KTP itu murni dokumen kependudukan asli itu seperti itu. Ya, jelas ya sampai di sini teman-teman dalam peraturan baru ini. Lantas ada pertanyaan nih, bagaimana kalau yang namanya satu suku kata? Contoh Udin gitu ya. Nah, bagi yang namanya satu suku kata dan dokumen-dokumen lainnya seperti ijazah dan lain-lain, data sertifikat rumah, BPKB atau STNK kendaraan, SIM dan lain-lain itu bagaimana? Kalau udah terlanjur gitu ya dengan aturan baru di tahun 2022 ini. Oke, di sini kita ulas ya bagaimana supaya secara legal standing hukum sah apabila ingin dilakukan perbaikan secara keseluruhan ya berdasarkan peraturan Mendagri yang baru berkaitan dengan minimal 2 suku kata ini. Dasar hukumnya ada di dalam pasal 4 ayat 3 ya. Di situ dijelaskan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ya, dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman mengajukan ke pengadilan negeri permohonan untuk penetapan agar dokumen kependudukan teman-teman itu dirubah secara permanen sempurna ya. Dari namanya misalkan Muh, di KTP itu tulisannya Muh Ari Pratomo menjadi Muhammad Ari Pratomo misalkan, karena tunduk di dalam Permendagri ya yang baru ya, itu untuk dilakukan penyempurnaan. Nah, itu jadi ajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri di wilayah hukum ya, tempat teman-teman sesuai wilayah hukum KTP teman-teman itu di mana. Jelas sampai di sini ya. Lantas gimana, Bang, kalau saya repot ya untuk ngurusnya, ngajukan permohonan penetapan, harus melalui persidangan ya. Gambarannya adalah gini, permohonan penetapan ke pengadilan perubahan nama itu teman-teman ajukan, daftar ke pengadilan ya, serahkan penetapannya. Setelah itu selang 1 bulan atau kurang dari 1 bulan ya, biasanya 20 hari, bisa 1 bulan lebih dikit ya, itu dapat panggilan untuk sidang. Setelah dibuatkan nomor register perkara permohonannya ya, penetapannya. Nah, untuk sidang itu kalian diwajibkan membawa 2 orang saksi yang betul menyaksikan bahwa nama teman-teman adalah itu di KTP sebelumnya. Ya. Dan juga mungkin dokumen-dokumen surat pendukung lainnya seperti KTP asli ya, fotokopinya dilegalisir ya, pernyataan kalau orang tua masih hidup, orang tua bahwa orang tua tidak keberatan nama kalian dirubah ya. Nah, dibawa ya. Nah, habis itu peraturan Permendagri-nya juga dibawa, di copy, dilegalisir ya, bisa di-download di Google ya. Setelah itu
ajukan. Sidang kalau misalkan lengkap, saksinya sudah ada, dokumennya sudah ada, itu sidangnya cuma sekali selesai. Minggu berikutnya itu sudah putusan. Tapi kalau enggak ya nunggu lengkap dulu, setelah itu baru putusan. Waduh bang, ngurusnya ribet, apalagi pengadilan, saya belum pernah, susah ya. Datang ke pengacara, gunakan jasa pengacara ya. Supaya apa? Supaya secara dokumen kita sah, permanen, legal, tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Karena kita harus tunduk terhadap peraturan, walaupun ini sifatnya himbauan. Lantas bagaimana kalau sudah dirubah, ijazah kita masih dokumen kependudukan nama yang lama, cuma satu suku kata, Udin misalkan, SD, SMP, SMA. Apabila itu mau digunakan supaya sah secara hukum, ya putusan pengadilannya dibawa, kan putusannya nanti diberikan ke kita. Ya. Bahwa di KTP namanya sudah sempurna, tapi di ijazah beda, kita mau ngelamar kerja atau apa ya, dijelaskan, dibawa. Bahwa setelah tunduk terhadap peraturan ini, kami mengajukan penetapan pengadilan hingga akhirnya di KTP berubah. Begitu juga teman-teman advokat, kartu pengacaranya gimana nih? Atau ini gimana nih? Kalau sudah dilakukan perubahan, ya tinggal dibawa ke organisasi profesi agar kartu namanya dibenahi, putusan pengadilannya. Gitu. Ya. Atau kita mau ngurus PBB, bayar pajak atau apa, NPWP apa, itu bisa dirubah semua. Tapi bagi yang nggak bisa dirubah kayak ijazah dan lain-lain ya, karena tidak sederhana yang dipikir, ya cukup menggunakan dokumen yang lama dan ditambah penetapan pengadilan, itu sudah sah secara hukum. Jelas sampai di sini ya. Semoga informasi ini bisa membantu, informasi singkat ini ya, dan bisa bermanfaat. Ingat, keadilan untuk semua orang, karena semua orang itu harus merasakan keadilan. Ikuti terus channel ini, subscribe, setiap ada update hukum yang terbaru, insya Allah saya akan memberikan ulasan-ulasan atau informasi agar masyarakat terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.